ditampilkan nggak di sini? Kita terus terang pengen denger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bilang saya bukan diutus, tapi saya lolos mewakili Indonesia. Yang menentukan kan di sana. Dari Indonesia kan banyak yang dikirim, tapi yang menentukan dari pusat, dari kerajaan Saudi kan yang memilih. Jadi bukan Indonesia, kok pandangan saya ya. Jadi bukan kehendaknya Indonesia, bukan kehendaknya Ustadz Salman sendiri yang dikirim ke Saudi, tetapi kan mereka ini seleksi melalui mengirim video-video korinya. Ya Ustadz ya. Nanti yang di sana yang memilih, yang memenuhi kriteria, karena kita juga sering panitia loh. Jadi yang memenuhi kriteria adalah ternyata salah satunya adalah se-Asia, bukan hanya Indonesia. Se-Asia adalah Ustadz Salman Amrillah. Demikian. Ya terus kan Kak? Ya akhirnya kan kemarin itu ada seleksi. Jadi kan sistemnya itu kayak di televisi gitu loh. Saya tampil hari pertama di halakoh pertama, grup pertama, dan saya terbuang hari pertama dan di grup pertama. Jadi saya orang yang pertama kebuang, orang yang pertama keeliminasi. Sebetulnya saya kurang suka dengan sistemnya ya, karena kita tidak bertemu. Kadang satu grup itu ada yang bagus semua, ada yang jelek semua, ada yang biasa semua, gitu kan. Akhirnya kita tidak bertemu dengan orang ini, dengan orang ini. Termasuk yang juara-juara ini saya nggak bertemu di grup itu, kita nggak bertemu. Nah, setelah ditentukan yang 4 besar ini, lolos 4 besar. Nah, yang kalah itu, yang sisa 14 orang itu kita bertanding lagi untuk penentuan juara 5 sampai 10. Alhamdulillah menurut kemarin waktu diumumkan, jadi awalnya mau diumumkan tapi katanya nggak jadi kemarin itu karena waktu, dan alhamdulillah saya berada di posisi 7. Waduh, alhamdulillah. Dari 20 dari 18. Oh 18 ya. Masih bagus kan? Alhamdulillah masih masuk 10 besar lah. Dibanding juara-juara. Tapi cuma predikat aja. Hadiahnya nggak ada. Hadiahnya nggak ada, dan apa ya? Itu cuma predikat aja. Tapi tahun depan masih boleh ikut lagi katanya. Kecuali yang 4 ini. Kalau yang 4 besar ini nggak boleh ikut lagi. Yang udah masuk 4 besar, kalau dari 5 sampai 18 ini itu diperbolehkan ikut lagi gitu. Ya, mudah-mudahan lah masih bisa. Mudah-mudahan, amin doa. Sebetulnya saya dari main-main loh saya itu. Karena saya dulu waktu ngaji itu pakai kaos bola, rekam kayak gini kan, udah kirim, loh lolos kata saya. Saya lagi main juga itu, saya rekam lagi, kirim lagi, lolos lagi kata saya. Ini gimana sih orang kata? Ya memang suara bagus ya rekan-rekannya. Kan karakternya ada, jadi suara bagus dan tinggi. Dan juga belum ada yang bisa nyanyi kayaknya. Oh, banyak. Enggak, kalau menurut saya loh ya. Kalau di Indonesia ini kena terus terang idola saya. Banyak lah kalau di Indonesia ini kayak Syekh Sidik Mulyana, Syekh Abdul Fikri, Syekh Darwin, Syekh Mukmin, Syekh Samsuri Firdaus, dan banyak lagi kori-kori muda sekarang yang jauh lebih hebat ngajinya. Mudah-mudahan prestasinya juga insya Allah mudah-mudahan menyusul kori-kori terlebih. Tapi itulah istimewanya Ustadz Salman, dia selalu merendah ya. Bukan merendah. Tidak pernah. Kalau kita yang anggap dia itu istimewa, tapi memang dia hatinya mulia. Ya semoga nanti juga untuk yang berikutnya bisa jadi juara. Karena dari juara predikat 7 ya. Nah, berarti predikat 7 kan berarti kan 4 sudah masuk, tinggal predikat 3 harapan 3 berarti.
harapan kafe ya katanya. Iya. Iya. Harapan 3 kan, yang Harapan kan sudah 4 tadi. 1, 2, 3, 4 kan sudah Ya. sudah dapat hadiah kan 5, 6, 7 berarti juara 3 dari yang ranking 3 Iya. dari yang tidak dapat hadiah ya. Iya. Tapi dapat predikat kan lumayan tak tahu ininya. Alhamdulillah. Terus kesan-kesan di sana yang paling istimewa apa kan? Yang paling istimewa ya sebetulnya kalau yang paling bikin hati saya senang ya alhamdulillah saya bisa umroh ke sana berkali-kali dan tinggal di hotel yang bagus. Kita kayak deket aja gitu kita mau kapan aja umroh mau ibadah sholat di mana enak aja gitu kan, karena masa bapaknya dilihat kita berangkat ke lihat. Dan yang paling berkesan buat saya itu ya saya ini salah satu penggemar Syekh Ayub Asif, Syekh Qasim Billah, Syekh Muhammad Hashim Bilir gitu kan. Itu favorit saya banget di antara semua favorit Syekh itu kan salah satunya mereka yang paling saya senang. Dan di sana kita bersama-sama bahkan bertanding melawan mereka gitu kan. Jadi saya kalah juga biasa aja. Rasa bangga karena idola ya. Ya bangga aja karena lawannya itu bukan lawan yang ecek-ecek gitu. Karena lawan saya itu ya kori-kori hebat. Jadi sudah berada di papan seperti mereka aja, artinya sudah ada berada di selantai sama mereka aja kita sudah senang. Kelasnya sudah sejajar ya. Tapi saya melihat kemarin itu ada tayangan-tayangan di YouTube itu saya lihat itu menurut pandangan saya yang bisa mempersatukan itu cuma Ustadz Salman. Disatukan gimana? Mempersatukan ngumpul sambil kori. Kok yang lain kayaknya kan cuek-cuek aja ya. Sehingga itu ditiru di bis kayaknya saya lihat. Sehingga apa programnya Ustadz Salman yang di rumah makan itu ya. Ya. Dapat makan sambil kasidahan, sambil ada yang ngaji. Terus kayaknya ada yang tiru juga di bis. Nah, emang kalau gimana ya? Kalau orang sana itu orang Timur Tengah itu kayak Suriah kayak gitu kan, mereka hobinya nasyid dan hobi banget merekam. Dan ketika waktu saya pertama ketemu dengan Syekh Mukhtar, saya bilang senang banget sampai saya bikin video. Boleh nggak saya bikin video? Itu boleh kata dia. Akhirnya dia ikut bunyi juga. Senang banget pokoknya. Ya, kan yang memulai Ustadz Salman loh gitu Dari ya. situ kita mulai akrab. Saya kan orangnya walaupun nggak paham, disebut paham sih, juga nggak terlalu paham, disebut bisa juga nggak terlalu bisa, emang nggak bisa gitu kan, bahasa Arab bahasa Inggris. Tapi orang kalau saya ngomong ngerti. Yang penting kan itu ya. Bahasa gitu lah. Yang penting bisa saling komunikasi, apa maunya kita bisa tersampaikan. Iya. Alhamdulillah jadi banyak kawannya di situ. Saya orangnya nggak bisa serius, canda aja. Nggak ada yang kalah. Itu kholas, untuk sedikit. Insya Allah dan kesir sedikit. Jadi insya Allah hari besok itu bakal banyak teman-teman saya yang ikutin saya yang kalah gitu kan. Tapi kan teman-teman tuh banyak ya yang penasaran tuh. Kemarin tuh waktu acara MTQ di sana Ustadz Salman ini bacakan ayat apa ya Ustadz? Kebetulan saya kebagian surah Fussilat gitu kan. Ya orang-orang yang nggak ngerti MTQ, kenapa nggak baca waktu kemarin di Iran? Kenapa nggak baca yang buat hafrah? Kenapa? Nah itu sistemnya tolong disampaikan Pak. Bagaimana Jadi, sih sistemnya? Sistemnya itu di sana itu kita ngambil makro. Kita ngambil makro, dapat makro itu ayat yang akan kita baca, gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengajukan sendiri karena sudah ada makronya di situ. Giliran kita bacain surat. Sama lagu-lagunya juga. Sama lagu-lagunya juga. Enggak, kalau lagu bebas. Kayak gitu. Jadi sampai banyak kan saya update di TikTok ya. Ada yang hina, ada yang ya emang sih yang hina paling 1, 2 atau 3 orang yang gitu kan. Yang menghina kegagalan saya.
yang apa ya, apa bahasa Sundanya tuh ngupahan, tau nggak ngupahan? Ngupahan itu kayak udah start nggak apa-apa, udah apa namanya, kamu udah ikut aja, kamu udah seneng, yang penting mudah-mudahan tahun depan bisa ikut lagi gitu kan, akhirnya mengobati kesedihan. Nah ada yang muji juga ada gitu kan, terima kasih, udah bilang terima kasih. Ada yang nggak tahu terima kasih juga ada. Padahal yang caci itu disuruh ngaji belum tentu lebih baik ya. Saya nggak pernah balas mereka. Saya Iya. berdebat dengan orang seperti itu, yang kan ada dalam keterangan, jangan berdebat dengan orang bodoh. Jangan berdebat dengan orang bodoh, yang ada kamu akan terbawa bodoh. Sama bodoh seperti mereka kalau kita berdebat dengan orang. Ya udah, kita Dijamin aja. biarin aja. Gak usah dikomen. Silakan Tan. Nah, jadi kebetulan kemarin sebelum berangkat itu saya udah 4 hari cancel agak sini ya. Nah, Ya. saya udah 4 hari cancel jadwal. Udah jadwal kegiatan. Karena suara lagi batuk parah, suara sampai saya berhenti ngerokok dulu berapa hari ya, kita semingguan gitu. Sampai ya alhamdulillah udah mulai pulih suara. Pas kebetulan tampil hari pertama, suara lagi berat-beratnya kan lagi baru sembuh lah, baru sembuh. Makanya kalau di video itu banyak suara-suara pecah gitu kan. Tapi ya gitulah, artinya kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah menampilkan yang terbaik kalau menurut saya. Masalah hasil itu dewan juri dan yang menentukan Allah yang menentukan memang ya. gitu kan. Tapi ya mungkin hasilnya berkata beda dengan keinginan. Saya harus tersingkir lebih awal, ya saya biasa aja. Saya nggak merasa sedih, saya nggak merasa kecewa, ada, tapi kesedihan menurut saya enggak, karena kompetisi itu buat saya udah, kekalahan dalam kompetisi itu apa ya namanya, hal biasa. Saya tuh kalau dari kecil sampai sekarang itu lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Makanya kalau dikasih 1 kali menang ya alhamdulillah sangat bersyukur, ketika kalah alhamdulillah bisa sampai ke tahap ini juga. Jadi mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan tahun depan bisa ikut lagi. Kalau kemarin juara kan nggak bisa ikut lagi tahun depan. Dia bisa melimpahnya aja dan ikut tahun depan dan juga jadi juara ya. Kira-kira bisa nggak kira-kira si Cuplik di yang ikut kemarin itu kan banyak yang penasaran ini, kira-kira Ustadz ayatnya ada yang bisa ditampilkan nggak di sini? Kita terus terang pengen denger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Masya Allah, aku merinding saya. Ya, semoga ini juga merupakan amal jariah ya nanti. Bacaan Al-Quran dari Ustadz Salman ini juga saya minta beliau jangan putus YouTubernya agar selalu mengupload kori-korinya mulai dari Al-Baqarah sampai juz pertama sampai juz 30.